Siapa sangka pesta pernikahan yang seharusnya jadi hari bahagia malah jadi ajang pengungkapan masa lalu yang memalukan. Aku tertawa keras di nikahan mantan suamiku sendiri, dan saat semua mata memandangku dengan heran, ternyata yang dia nikahi adalah mantan pembantuku. Tapi itu belum seberapa. Rahasia sesungguhnya membuat semua orang di ruangan itu diam membeku. Kalian dari daerah mana aja nih? Tulis kota kalian di komentar ya. Aku pengen tahu dari mana aja penontonnya. Kalau cerita ini bikin kalian penasaran, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Aku duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang sedikit terbuka. Angin sore menyelinap pelan, menyentuh wajahku yang sejak tadi dingin dan kaku. Di pangkuanku, sebuah amplop putih gading tergeletak, belum kubuka. Aku tahu isinya sejak kurir itu menyebutkan nama pengirimnya. Arman. Tanganku gemetar saat menyentuh segel amplop itu. Bukan karena cinta. Bukan karena rindu. Tapi karena ada rasa yang lebih menusuk. Penghinaan. Baru seminggu sejak kami sah bercerai. 7 hari. Tapi amplop undangan ini datang dengan wajah tak tahu malu, seolah semua luka yang dia tinggalkan tak ada artinya. Seolah semua pengorbananku dulu bisa dibuang begitu saja. Aku tak langsung membuka amplop itu. Kupandangi dulu meja kopi di depanku, masih sama seperti saat kami memilihnya bersama. Sofa yang kupakai juga dia yang pilih. Dan ruangan ini, penuh kenangan yang kini hanya terasa kosong. Lina datang membawa 2 cangkir teh. Sahabatku itu, satu-satunya orang yang tetap bersamaku saat semua menjauh. Itu undangan dari Arman? Tanyanya, meletakkan cangkir di depanku. Aku mengangguk pelan. Lina duduk di sampingku, mengambil amplop itu, dan membukanya tanpa izin. Aku tak keberatan. Aku malah lega. Aku terlalu lelah untuk membaca nama wanita yang menggantikan posisiku. Pernikahan Arman dan, ia terdiam. Matanya mengecil. Dahi berkerut. Ini nama siapa? Ya. Aku mengambil kertas undangan itu dari tangannya. Menatap tulisan emas mengkilap yang tertera di sana. Tidak ada nama yang kukenal. Bukan rekan kerja, bukan sahabat, bukan seseorang yang pernah kusangka menjadi orang ketiga. Justru karena itulah aku semakin penasaran. Aku gak kenal namanya, gumamku. Tapi aku yakin, ini perempuan yang bikin dia ninggalin aku. Lina menatapku lama. Kamu yakin mau datang? Aku menoleh padanya. Lama. Lalu mengangguk. Aku nggak datang buat mereka. Aku datang buat diriku sendiri. Aku ingin nunjukin, aku nggak kalah. Aku bisa berdiri. Bahkan setelah semua penghinaan ini. Lina mengangguk pelan, walau terlihat ragu. Kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Aku takut kamu justru makin sakit. Aku menghela napas panjang. Sakit itu udah lewat, Lin. Yang sekarang tinggal perih. Tapi aku harus hadapi ini. Aku udah terlalu lama ngalah. Malam itu aku mempersiapkan diri. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk berdiri di depan semua orang dan menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa dihancurkan dengan mudah. Aku pilih gaun merah marun, bukan karena aku ingin tampil mencolok. Tapi karena aku ingin merasa hidup lagi. Saat aku berdiri di depan cermin, wajahku terlihat asing. Ada sembab di mata, ada garis halus di pipi. Tapi ada juga kekuatan yang mulai kembali, meski pelan. Keesokan harinya, aku duduk di dalam mobil dengan Lina di sampingku. Kami menuju gedung pernikahan di tengah kota. Sepanjang jalan, kami hampir tak berbicara. Lina hanya menggenggam tanganku sesekali, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Aku tahu apa yang orang-orang pikirkan. Pasti mereka akan mencibir. Ngapain datang ke nikahan mantan? Atau, pasti masih cinta, makanya gak bisa move on. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak tahu rasanya ditinggalkan tanpa penjelasan. Tidak tahu rasanya diceraikan tiba-tiba.
tanpa pernah tahu alasan yang sesungguhnya. Arman bilang dia sudah tidak mencintaiku lagi. Dia bilang dia butuh ruang. Tapi seminggu kemudian dia menikah? Ruang macam apa yang butuh perempuan baru sebagai pelengkapnya? Gedung pernikahan itu megah. Banyak mobil terparkir rapi. Aku dan Lina masuk dengan kepala tegak, langkah pelan tapi pasti. Petugas tamu memandangku sejenak, lalu menunduk kikuk saat menyadari siapa aku. Tamu-tamu mulai menoleh. Bisik-bisik terdengar. Aku tersenyum. Bukan karena senang, tapi karena mereka melihatku, dan aku tidak roboh. Ibunya Armand berdiri di dekat meja penerima tamu. Saat mata kami bertemu, dia segera memalingkan wajah. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi kali ini, wajahnya pucat. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Aku dan Lina duduk di barisan tengah. Jauh dari pelaminan, tapi cukup dekat untuk melihat segalanya. Musik pengiring mulai diputar. Pengantin pria belum muncul. Pengantin wanita juga belum. Lina mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Kamu masih bisa pergi sekarang." Aku menggeleng. Aku mau lihat wajah wanita yang dia pilih setelah menghancurkan hidupku. Musik berubah. Suara penyambutan mulai terdengar dari pengeras suara. Tapi saat itu juga, dari arah belakang, seseorang memanggil namaku. Suara yang sangat familiar. Suara yang tak pernah kuharapkan terdengar lagi dalam hidupku. Aku menoleh pelan, dan napasku tercekat. Seseorang dari masa lalu berdiri di sana. Seseorang yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Seseorang yang membuka pintu untuk ingatan yang sengaja sudah aku kunci rapat. Dan di detik itu juga, aku tahu pernikahan ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih busuk, dan lebih menghina yang menungguku. Langkahku sempat terhenti. Suara itu, tak mungkin aku salah dengar. Suara yang dulu setiap pagi menyapaku dengan senyum dan nada lembut, kini terdengar seperti duri yang menghujam dada. Aku menoleh perlahan, dan jantungku seperti berhenti berdetak sedetik. Dia berdiri di sana. Sari, mantan asisten rumah tanggaku. Wanita yang dulu kuanggap seperti keluarga sendiri. Dulu kupanggil dia, adik. Kubelikan pakaian baru tiap bulan, dan bahkan kuluangkan waktu untuk mengajarinya baca tulis karena dia bilang tidak sempat sekolah. Sekarang dia berdiri di gedung yang sama. Di hari pernikahan mantan suamiku. Memakai gaun satin biru tua dan riasan tebal di wajahnya, berbeda jauh dari wajah polos yang dulu selalu kutenangkan ketika menangis karena masalah keluarganya di kampung. Sari, suaraku pelan, nyaris berbisik. Dia tersenyum. Bukan senyum hangat seperti dulu, tapi senyum datar yang nyaris tak menyisakan hati. Tatapannya dingin. Matanya menelusuriku dari atas ke bawah, seolah menilai. "Kak, kaget ya?" katanya sambil tertawa pelan. Aku juga nggak nyangka bakal ketemu di sini. Aku diam. Tidak menjawab. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia mendekat, menyentuh lenganku ringan. "Kakak cantik banget, pakai gaun merah. Berani. Nggak takut ngambil perhatian." Aku masih diam. Tapi di dalam, dadaku sudah panas. Gaun merah ini kupakai bukan untuk dia. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi tiba-tiba saja, warnanya seperti bahan bakar yang disiram ke bara api di hatiku. "Sari," aku balas menatap matanya. "Kamu ngapain di sini?" Dia menyeringai. "Oh, aku bantuin catering, Kak. Ada temen yang ngajak bantuin ngatur belakang." "Catering?" Aku mencoba mempercayai itu. Tapi kenapa ada nada bangga di suaranya? Kenapa senyumnya tidak sesuai dengan peran yang dia mainkan? "Selamat ya, Kak. Akhirnya kakak bisa move on juga." Tambahnya sambil melenggang pergi, meninggalkanku yang berdiri membeku. Aku duduk kembali di kursi. Lina menatapku cemas. "Kenapa? Kamu pucat banget." Aku tak menjawab, tapi mataku terus mencari. Mencari sesuatu yang belum pasti.
Tapi hati kecilku sudah berteriak, ini bukan kebetulan. 15 menit kemudian, musik mulai berubah. Tamu-tamu mulai menoleh ke arah pintu masuk. Pesta akan segera dimulai. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Tapi pertanyaan-pertanyaan di kepalaku semakin gaduh. Bagaimana bisa Sari ada di sini? Kalau memang hanya bantu catering, kenapa dia tak menyembunyikan dirinya? Kenapa dia begitu tenang? Pintu terbuka. Semua mata menoleh. Pengantin pria, Arman, masuk duluan. Dia tampak gugup. Wajahnya pucat, senyum yang dipaksakan. Pandangannya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Hanya 1 detik, tapi cukup membuat matanya berkedip cepat. Seperti kaget aku benar-benar datang. Dia menunduk, melangkah ke pelaminan. Lalu musik pengiring wanita diputar. Dan saat pintu utama kembali terbuka, semua orang berdiri. Aku juga ikut berdiri. Bukan karena ikut bahagia, tapi karena ingin melihat jelas siapa wanita yang dia pilih setelah membuangku seperti sampah. Dan saat dia muncul, aku tertawa. Tertawa yang tidak bisa kutahan. Tawa yang keluar begitu saja, keras, dan menggetarkan ruangan yang tadinya penuh haru. Semua mata langsung menoleh ke arahku. Lina menarik tanganku panik, mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa berhenti. Tawaku pecah, lepas, dan penuh rasa tidak percaya. Di ujung lorong karpet merah itu, berdiri Sari. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai petugas catering, tapi sebagai pengantin wanita. Sari mengenakan gaun putih panjang berkilau, dengan mahkota mungil di kepalanya. Wajahnya tersenyum. Tapi senyum itu hanya berlangsung beberapa detik. Begitu melihatku tertawa, wajahnya kaku. Langkahnya melambat. Musik tetap berjalan, tapi momen itu beku untukku. Lina, bisikku sambil menahan napas. Itu, Sari. Lina ternganga. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Semua tamu mulai berbisik. Ada yang menoleh ke arah Armand yang kini tampak panik. Ada yang mulai merekam dengan ponsel. Tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan cuma satu, Sari. Wanita yang kuasuh, kudidik, kuanggap darah daging. Kini berdiri sebagai istri dari pria yang dulu bersumpah akan menjagaku sampai mati. Tangisku tidak keluar. Hanya tawaku yang makin pahit. Arman turun dari pelaminan, menghampiri Sari. Mereka berbisik. Aku tak tahu apa yang dibicarakan. Tapi aku tahu, mereka tak pernah menyangka aku akan datang. Mereka kira aku akan hancur dan memilih bersembunyi. Ternyata mereka salah. Aku duduk kembali. Tangan Lina menggenggamku erat. Masya Allah, bisiknya pelan. Kok bisa? Sari. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke depan. Mencoba menelan kenyataan yang begitu kejam ini. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai bangkit. Bukan amarah. Bukan dendam. Tapi rasa ingin tahu. Karena ini belum selesai. Tawaku masih menggema ketika Sari akhirnya sampai di pelaminan. Langkahnya sempat goyah, tapi ia tetap memaksakan diri berjalan, seolah mencoba membungkam suasana dengan keberaniannya. Tapi aku tahu, di balik tatapan dinginnya, dia sedang panik. Dan Arman? Dia terlihat seperti pria yang ingin melarikan diri tapi tak punya pintu keluar. Ruangan yang tadinya penuh musik dan senyum kini jadi sunyi. Para tamu menoleh ke arahku dengan tatapan bingung, sebagian syok, dan sebagian lainnya seperti ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi tak ada satupun yang berani bertanya. Aku berhenti tertawa. Bukan karena malu, tapi karena aku sadar, tawa itu sudah cukup menyampaikan apa yang tak bisa diucap. Kini, hanya mataku yang bicara. Mata yang menyimpan luka, kecewa, dan kemarahan yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Sari duduk di pelaminan, berdampingan dengan Arman. Tapi aku bisa lihat betapa tegang tubuhnya. Gaun putih itu tak mampu menutupi getar di bahunya.
Tangannya menggenggam bunga, tapi jarinya gemetar. Armand menoleh ke arahku beberapa kali, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Seorang MC berusaha mencairkan suasana, tapi suaranya goyah. Hadirin yang berbahagia, mari kita beri selamat kepada pasangan pengantin baru kita. Tepuk tangan terdengar. Ringan. Terpaksa. Tidak seramai yang seharusnya. Sebagian tamu malah tidak ikut bertepuk tangan, hanya menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya. Lina membisikkan sesuatu, tapi aku tidak fokus. Mataku tetap tertuju ke pelaminan. Pikiranku mengambang. Kilas balik datang seperti tamparan. Aku ingat saat pertama kali mengenal Sari. Dia datang ke rumah dengan pakaian lusuh dan mata penuh harap. Saya cuma tamatan SD, Bu. Tapi saya mau belajar, katanya waktu itu. Aku menerimanya, bukan hanya karena iba, tapi karena aku ingin memberinya kesempatan. Kupikir, memberi tempat tinggal dan pekerjaan adalah bentuk kecil dari amal. Tapi ternyata aku membuka pintu untuk ular yang sedang mencari celah. Sari tinggal di rumahku selama hampir 2 tahun. Makan tidur di sana, ikut acara keluarga, bahkan ikut saat liburan. Dia tahu segalanya tentang aku dan Armand. Tentang kebiasaanku. Tentang jadwal kerjaku. Dan itu yang paling menyakitkan. Dia tidak hanya merusak rumahku dari luar. Dia menghancurkannya dari dalam. Aku menoleh ke Lina. Dia tinggal di rumahku. Lin? Di rumah yang sama. Aku tidur di kamar atas. Mereka ternyata menyusun rencana di belakangku. Bertahun-tahun. Lina menahan napas. Kamu yakin mereka udah sejauh itu? Aku mengangguk pelan. Aku yakin. Kupandangi lagi wajah Sari. Cantik memang. Tapi bukan cantik yang membuat orang kagum. Cantik yang sekarang terasa menyakitkan, karena aku tahu betapa palsunya wajah itu. MC mulai menyebutkan nama-nama keluarga yang akan naik ke pelaminan untuk foto bersama. Tapi aku tahu, tak akan ada yang benar-benar menikmati sesi itu. Bisik-bisik di antara tamu sudah mulai terdengar. Bahkan aku bisa dengar sepintas, ada yang menyebut, itu kan mantan istrinya. Sari sesekali menoleh ke arahku, lalu tersenyum kecil, senyum yang memaksa dirinya terlihat tenang. Tapi aku tahu, dia tak pernah menyangka aku akan datang. Mereka kira aku akan bersembunyi di balik kesedihan, menutup diri, dan pura-pura kuat dari kejauhan. Tapi hari ini, aku hadir. Dengan gaun merah yang mereka anggap ancaman. Dengan kepala tegak yang tak bisa mereka runtuhkan. Ada jeda cukup lama saat sesi foto selesai. Beberapa tamu beranjak, sebagian lainnya hanya berdiri kaku. Aku tetap duduk di kursiku, tidak bergerak sedikit pun. Tapi pikiranku berlari kemana-mana. Kenapa Sari? Dari semua wanita di dunia. Kenapa harus dia? Aku tahu Armand bukan pria suci. Tapi aku tak pernah menyangka dia bisa sehina itu. Bagaimana bisa dia tidur di ranjang yang sama denganku, mencium keningku tiap pagi, tapi diam-diam merencanakan pernikahan dengan perempuan yang dia tahu pernah kupeluk seperti adik sendiri? Aku mencoba mencari logika dari semuanya. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanya kenyataan pahit yang harus kutelan hari ini. Dan aku sadar, tawa tadi bukan tawa bahagia, tapi tawa putus asa. Tawa yang keluar karena terlalu sakit untuk menangis. Aku berdiri perlahan, menata langkah menuju luar ruangan. Bukan karena ingin pergi, tapi aku butuh udara. Butuh jarak. Butuh waktu beberapa menit untuk mengatur ulang hatiku. Lina menyusulku. Kamu gak apa-apa? Aku mengangguk. Aku nggak mau roboh di depan mereka. Di taman belakang gedung, aku berdiri menghadap air mancur kecil. Angin sore menyapu rambutku pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskannya perlahan. Allah, jika ini ujian MU, maka kuatkan aku. Jika ini cara MU menyingkirkan orang yang salah dari hidupku, maka aku terima. Tapi tolong, beri aku tenang,
bisikku dalam hati. Tak lama, seorang wanita tua, ibu dari salah satu tamu, berjalan ke arahku. Ia menatapku lama, lalu tersenyum simpati. "Kamu wanita yang kuat, nak," katanya lembut. "Saya gak kenal kamu. Tapi, saya tahu kamu orang yang disakiti dengan cara yang sangat kejam. Jangan biarkan mereka lihat kamu lemah." Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari ini aku tidak menang. Tapi aku juga tidak kalah. Hari ini, aku hanya menyaksikan sebuah kebohongan berdiri di atas pelaminan. Dan seperti semua kebohongan, cepat atau lambat ia akan runtuh dengan sendirinya. Langit mulai menggelap. Tapi pikiranku semakin terang, bukan karena kelegaan, tapi karena luka-luka lama mulai terbuka. Dan kali ini, aku biarkan semuanya mengalir. Aku ingin mengingat. Aku harus mengingat. Supaya aku tahu sejak kapan mereka merencanakan pengkhianatan ini di belakangku. Aku kembali duduk di kursi dalam ruangan. Lina menyusul di sampingku tanpa banyak bicara. Dia tahu aku sedang memutar ulang semuanya di kepala. Aku tidak sedang menyesali. Aku sedang menyusun ulang potongan-potongan yang dulu terasa tak penting, yang ternyata jadi kunci semua kebusukan ini. Semua berawal saat Sari baru 6 bulan kerja di rumahku. Saat itu, dia terlihat polos dan sungguh-sungguh. Tiap pagi dia bangun lebih dulu, membuat sarapan, bahkan selalu menyiapkan kopi untuk Arman di meja kerjanya. Aku tak pernah curiga. Kupikir dia hanya rajin. Kupikir dia bersyukur karena sudah kuberi pekerjaan dan tempat tinggal. Arman pun waktu itu tampak biasa saja. Ia tetap pria yang kutemui 7 tahun lalu. Tenang, dingin, tapi penuh perhatian jika sudah bicara. Aku mencintainya setengah mati. Dan kupikir, dia pun mencintaiku dengan cara yang sama. Tapi perlahan, semua mulai berubah. Awalnya kecil-kecil. Arman mulai sering pulang larut malam. Katanya rapat. Kadang pulang tanpa menyentuh makan malam. Wajahnya lelah. Kadang malas bicara. Aku pikir itu beban kerja. Aku berusaha mengerti. Tapi ada satu malam yang masih terekam jelas di kepalaku sampai hari ini. Malam itu aku pulang lebih awal dari biasanya karena urusan kantor batal. Waktu itu hujan, dan aku masuk lewat pintu samping karena gerbang depan belum sempat dibuka. Aku jalan pelan-pelan karena tak ingin mengagetkan siapapun. Tapi saat lewat ruang tamu, aku melihat lampu kamar kerja Arman menyala. Pintu tertutup rapat. Tak ada yang aneh. Sampai aku mendengar suara perempuan tertawa kecil dari balik pintu. Tawa itu familiar, ringan, lembut. Aku berdiri di depan pintu beberapa saat, lalu perlahan mengetuk. 3 kali. Tak ada jawaban. Setelah beberapa detik, suara kursi digeser terdengar, lalu pintu dibuka sedikit. Arman muncul, terlihat terkejut, tapi cepat-cepat tersenyum. "Kamu pulang? Kirain besok pagi," katanya. Aku mengangguk, mencoba membaca wajahnya. "Kamu sama siapa di dalam?" Dia diam sesaat, lalu menjawab, "Lagi Zoom sama tim kantor. Tadi ada masalah proyek." Aku mengangguk pelan. Tapi dari sela pintu, aku lihat 2 cangkir di meja. Dan aroma kopi Sari, aku tahu betul karena hanya dia yang suka campurkan kayu manis ke dalamnya. Tapi aku tidak bertanya. Aku tidak mau jadi istri yang terlalu curiga. Aku tidak mau rusak kepercayaan hanya karena prasangka. Tapi ternyata, bukan aku yang merusaknya. Mereka yang menghancurkannya diam-diam. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Sari mulai berubah. Dia lebih sering menghindari mataku, jawabannya singkat, dan pekerjaannya jadi setengah hati. Kadang aku temukan dia berkirim pesan sambil tersenyum sendiri. Kupikir dia sedang jatuh cinta. Aku sempat tanya, "Sari, kamu lagi dekat sama siapa?" Dia tersentak, lalu cepat-cepat menjawab, "Nggak, Kak, cuma ngobrol sama teman kampung." Aku percaya. Lagi-lagi,
Aku memilih percaya. Tapi ternyata, yang dia kirimi pesan dan senyum itu bukan temannya, tapi suamiku sendiri. Satu-satunya orang yang pernah menyentilku soal ini cuma Lina. Beberapa bulan sebelum aku dicerai, dia pernah datang pagi-pagi tanpa kabar, dan mendapati Sari keluar dari kamar kerja Armand. Jam 7 pagi, Dea? Dia keluar buru-buru dari kamar kerja. Mukanya panik waktu lihat aku. Kamu yakin dia gak pernah aneh? Tanya Lina waktu itu. Aku terdiam. Tapi aku membela Sari. Lina, dia itu masih kecil. Aku yang besarin. Dia mungkin cuma bantuin kerjaan. Lina mengangguk. Tapi sorot matanya waktu itu jelas bilang, kamu terlalu baik. Dan sekarang, aku sadar kebaikanku bukan kelemahan. Tapi mereka yang menjadikan itu celah. 3 minggu sebelum surat cerai datang, Sari minta izin berhenti kerja. Katanya ibunya sakit di kampung. Aku langsung izinkan. Bahkan kuberikan uang tambahan untuk ongkos dan beli obat. Aku peluk dia, bilang semoga cepat kembali. Dia menangis waktu itu. Tapi sekarang aku sadar, itu bukan air mata tulus. Itu rasa bersalah. Atau setidaknya, ketakutan kalau semuanya akan terbongkar. Lalu seminggu setelah dia pergi, Armand mengajukan cerai. Tanpa penjelasan. Tanpa alasan kuat. Hanya bilang perasaan sudah berubah. Aku tidak terima. Tapi dia tidak peduli. Dan sekarang, 1 minggu setelah perceraian itu selesai, aku duduk di gedung pernikahannya. Menyaksikan dia menikahi perempuan yang pernah kuanggap adik sendiri. Lina menggenggam tanganku lagi. Kamu masih kuat. Aku menoleh, menatap sahabatku. Enggak, tapi aku tetap di sini. Kenapa? Karena mereka harus tahu, aku gak bisa dihapus dari cerita mereka seenaknya. Dia mengangguk pelan. Dan kamu harus tahu, semua ini belum selesai. Kamu belum kalah. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum yang siap menghadapi babak berikutnya. Karena di antara semua kilas balik itu, aku merasa, ada yang belum terungkap. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Langit di luar sudah benar-benar gelap. Tapi suasana di dalam gedung pernikahan jauh lebih dingin. Bukan karena AC yang terlalu kuat, tapi karena hawa tak nyaman yang menggantung di antara para tamu. Setelah tawa yang kubiarkan meledak di tengah upacara, semua orang tahu ada yang tidak beres di balik pesta ini. Dan aku tahu, saatnya belum selesai. Armand tampak gelisah di pelaminan. Ia memaksakan senyum tiap kali ada tamu yang naik untuk berfoto. Tapi gerakan tubuhnya kaku, sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekacauan batinnya. Sari di sampingnya juga tak kalah tegang. Ia berkali-kali melirik ke arahku, dan setiap kali tatapan kami bertemu, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku duduk tenang. Tapi di dalam, hatiku seperti kobaran api. Bukan karena ingin membalas, tapi karena aku tahu, ada kebenaran yang belum diucapkan. Dan jika mereka pikir aku akan diam dan pulang tanpa suara, mereka salah besar. Saat sesi foto hampir selesai, aku berdiri. Lina menahan lenganku. Kamu mau apa? Aku hanya menatapnya sejenak. Yang seharusnya aku lakukan dari awal. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan harga diriku sendiri. Tanpa menunggu, aku melangkah ke depan. Ruangan jadi sunyi saat langkahku terdengar jelas di lantai marmer. Mikrofon di panggung diletakkan begitu saja oleh MC yang masih canggung. Aku ambil. Aku genggam erat. Dan aku berbicara. Assalamualaikum. Suaraku tenang, tapi bulat. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu. Sebentar saja. Karena sepertinya banyak di antara kita yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Armand memucat. Sari menunduk dalam-dalam. Aku lanjut. Saya Dea, mantan istri dari pengantin pria. Dan juga, mantan majikan dari pengantin wanita. Gegas.
Sorot mata tamu-tamu berubah drastis. Beberapa yang berdiri langsung duduk kembali. Yang tadinya senyum kini ternganga. Bahkan ibunya Arman terlihat hendak pingsan. Sari tinggal di rumah saya selama hampir 2 tahun. Makan, tidur, sekolah paket, saya biayai. Saya anggap dia adik. Saya percayakan rumah saat saya kerja. Saya titipkan suami saya karena saya pikir dia bisa menjaga amanah. Aku menatap Sari tajam. Ternyata saya salah. Suara mulai ramai di antara tamu. Bisik-bisik, komentar lirih, bahkan beberapa tamu dari pihak wanita mulai meninggalkan kursi. Aku tetap berdiri. Dan saya tidak berdiri di sini untuk marah. Saya sudah tidak punya ruang untuk marah. Tapi saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu hal penting. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, seorang pria muncul. Langkahnya tergesa, pakaian sederhana, wajah kusut, matanya menyapu ruangan seperti mencari seseorang. Lalu matanya bertemu dengan Sari. Dan pria itu berteriak, "Sari!" Ruangan kembali hening. Semua menoleh ke pria itu. "Sari, kamu pikir aku nggak akan nyari kamu? Kamu pikir aku akan diam waktu kamu bawa kabur uang dari orang tuaku?" Dek. Sari berdiri, wajahnya pucat seketika. "Kamu ngapain ke sini?" Pria itu maju ke depan. "Aku ini tunangan kamu. Kamu janji mau nikah sama aku 2 bulan lalu. Waktu kamu minta pergi ke kota, kamu bilang cuma sebentar. Tapi ternyata kamu pergi buat nikah sama pria lain." Semua orang benar-benar terdiam. Arman bahkan berdiri dan menatap Sari dengan wajah seperti melihat hantu. Aku tetap di tempatku. Mikrofon masih kugenggam. Tapi kali ini aku tak perlu berkata apa-apa. Kebenaran mulai bicara sendiri. Pria itu mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan pesan-pesan dari Sari, foto mereka berdua, bahkan video lamaran sederhana di rumah kayu kecil. Bukti nyata bahwa Sari memang berbohong, tak hanya padaku, tapi pada semua orang. Ibunda Armand akhirnya berdiri dan meninggalkan ruangan sambil menahan dada. Beberapa kerabat pria dari pihak Armand mencoba menenangkan suasana. Tapi pesta ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini bukan pernikahan. Ini medan perang. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku berdiri tenang. Sari mencoba menjelaskan ke Arman, tapi Arman justru mundur 1 langkah, menepis tangan Sari yang hendak menyentuhnya. "Selama ini kamu," Arman tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya penuh kemarahan. "Tapi bukan padaku." Untuk pertama kalinya, dia melihat apa yang dulu aku coba sembunyikan di balik kesabaran. Lina mendekatiku. "Kamu siap pulang?" Aku mengangguk. Mikrofon kutaruh kembali di meja. Aku berjalan meninggalkan panggung, melewati para tamu yang kini menatapku bukan lagi dengan cibiran, tapi dengan kagum. Mungkin mereka mengira aku akan datang hanya untuk membuat keributan. Tapi yang aku lakukan hari ini bukan keributan, ini kejujuran. Dan kejujuran memang sering terdengar seperti ledakan kalau terlalu lama disimpan. Sebelum keluar dari gedung, aku sempat menoleh sekali lagi. Kulihat Sari terduduk di pelaminan, menangis. Arman berdiri kaku, tidak menyentuhnya, tidak menenangkan. Semua tamu sudah mulai beranjak pergi. Pesta ini bubar. Bukan karena kehadiranku, tapi karena dosa yang mereka pikir bisa dikubur selamanya. Hari ini bukan hari bahagiaku, tapi ini hari saat keadilan berdiri, walau tidak di panggung pengadilan resmi. Dan itu cukup. Langkahku menjauh dari gedung pernikahan itu seperti berat tapi mantap. Meski wajahku tidak menoleh lagi, pikiranku masih tertinggal di dalam sana, di ruangan yang tadinya penuh janji, tapi kini hancur oleh kebohongan yang akhirnya terungkap satu persatu. Aku bukan ingin menyakiti. Aku hanya ingin berhenti jadi korban. Tapi ternyata, semesta belum selesai menunjukkan kebenaran. 1 jam setelah aku dan Lina meninggalkan lokasi, ponselku bergetar. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Grup keluarga,
Teman-teman lama, bahkan orang-orang yang dulu hanya sekadar kenal, kini ramai membicarakan kejadian di pesta itu. Beberapa bahkan mengunggah cuplikan video saat aku bicara di depan tamu undangan. Wajahku, suaraku, dan kenyataan tentang Sari tersebar cepat. Lina melihatku khawatir. Kamu mau minta video itu diturunin? Aku menggeleng. Biarkan. Aku nggak sebarin, mereka sendiri yang menyebarkan. Dan memang begitu. Kebenaran, kalau memang pantas untuk keluar, tidak butuh dorongan. Ia muncul sendiri. Menampar siapapun yang selama ini memilih tutup mata. Tapi dari semua pesan yang masuk, satu nama membuat jantungku berhenti sesaat. Armand. Dia menelepon. Aku diam. Menatap layar beberapa detik. Lalu menjawab. Halo. Hening. Lalu suaranya terdengar. Berat, lelah. Dia. Aku tidak menjawab. Boleh ketemu? Tanyanya lirih. Aku cuma mau jelasin. Aku menutup mata. Lalu menghela napas. Jelaskan apa? Man, bukankah kamu udah jelaskan semuanya dengan cara kamu sendiri? Dea, aku juga nggak tahu semuanya. Aku baru tahu sebagian tadi. Aku dibohongi juga. Aku ingin tertawa, tapi tak ada tenaga. Aku di rumah. Kalau kamu mau bicara, datang aja. 1 jam kemudian, Armand benar-benar datang. Ia berdiri di depan rumahku, tak lagi dengan jas dan dasi pengantin. Bajunya diganti kaos polos. Wajahnya kosong. Usut. Kami duduk di ruang tamu. Tak ada sapaan basa-basi. Tak ada senyum. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, kini duduk seperti orang asing yang saling menyalahkan dalam diam. Aku minta maaf, ucapnya tiba-tiba. Aku bodoh. Aku menatapnya, tak berekspresi. Aku kira Sari cuma gadis kampung yang polos. Aku pikir dia cuma butuh tempat tinggal. Tapi lama-lama, aku jadi nyaman. Dia perhatian. Dia selalu ada di saat kamu sibuk kerja. Dan aku, lengah. Aku mengangguk pelan. Dan kamu pilih dia daripada wanita yang tiap hari berdoa buat kamu, yang bangun lebih pagi biar bisa bikin kamu sarapan, yang rela berhenti kerja kalau kamu minta. Armand menunduk. Aku salah. Dan lebih parahnya, aku gak tahu siapa dia sebenarnya. Ia mengeluarkan ponsel. Menunjukkan padaku sebuah rekaman suara yang dia dapat dari kerabatnya sendiri, anak dari bibinya yang ternyata tinggal di desa yang sama dengan keluarga Sari. Rekaman itu jelas. Ada suara seorang ibu-ibu, tetangganya Sari, yang sedang ngobrol. Itu si Sari, yang dulu dikejar-kejar keluarga Pak Broto karena bawa kabur uang modal usaha. Terus katanya udah tunangan sama anak tetangga. Tapi tiba-tiba hilang. Taunya yaitu, nikah sama orang kota. Tanganku mengepal. Kenapa kamu gak cari tahu dulu siapa yang kamu nikahi? Tanyaku. Aku bodoh. Dia bilang kamu kasar, suka marah-marah, bahkan katanya kamu selingkuh. Dan aku percaya. Hatiku bergetar. Jadi dia menjelekkan aku dulu sebelum kamu benar-benar ninggalin aku. Armand mengangguk. Dia pelan-pelan masukin racun ke kepala aku. Awalnya aku gak percaya. Tapi karena hubungan kita waktu itu lagi renggang, aku makin mudah dikendalikan. Tangisku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Ini bukan saatnya menunjukkan rapuh. Aku menatapnya lurus. Selama ini aku diam karena aku masih berharap kamu berubah. Tapi ternyata kamu sudah memilih berpaling bahkan sebelum aku sadar semuanya. Armand menunduk dalam-dalam. Dan semua yang dia katakan bohong. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pernikahan gagal itu menyebar luas. Armand kabarnya mengajukan pembatalan pernikahan secara hukum. Sari menghilang, entah kemana. Pria yang muncul di pesta waktu itu juga ikut melaporkan Sari atas dugaan penipuan. Tapi buatku, itu semua bukan lagi urusanku. Aku tidak peduli siapa yang rugi, siapa yang hancur.
Karena aku pun pernah hancur, hanya saja aku memilih untuk bangkit, bukan menyakiti. Lina duduk di terasku sore itu, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu masih sakit? Aku diam sesaat. Aku kecewa. Tapi sakitnya sudah tak seperti dulu. Sekarang rasanya seperti luka yang mulai sembuh. Masih perih, tapi gak berdarah lagi. Dia tersenyum. Aku pun tersenyum kecil. Kadang aku mikir, mungkin Allah terlalu sayang sama aku. Jadi sebelum aku makin jatuh, aku diselamatkan dengan caranya yang paling keras. Lina mengangguk. Karena kadang, pelajaran yang paling besar itu dikasih lewat kejadian yang paling menyakitkan. Dan aku tahu, ini belum akhir dari semuanya. Tapi ini adalah awal dari hidupku yang baru. Tanpa dia, tanpa mereka, dan tanpa beban yang harus kupikul sendirian. Selama beberapa hari setelah kejadian di pernikahan itu, hidupku terasa lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus menggantung di kepala. Banyak orang mengira semua yang terjadi di hari itu adalah kebetulan, hasil dari emosi yang meledak tiba-tiba. Padahal kenyataannya tidak. Tidak ada yang terjadi secara spontan. Karena jauh sebelum aku datang ke pernikahan itu dengan gaun merah dan tawa mengejutkan, aku sudah tahu siapa yang akan berdiri di pelaminan. Dan semuanya sudah aku siapkan. 1 bulan sebelum undangan pernikahan itu datang, aku sudah mencium keanehan. Tepat setelah sidang cerai terakhir, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Coba tanya Arman, siapa perempuan yang dia temui diam-diam waktu kamu lembur. Awalnya aku kira itu hanya orang iseng. Tapi keesokan harinya, pesan kedua masuk. Kali ini disertai foto. Buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas. Itu Arman. Bersama seorang perempuan. Di sebuah kafe kecil. Wajah perempuan itu tidak sepenuhnya terlihat. Tapi tubuhnya, postur, gaya rambut, aku hafal. Sari. Detik itu juga tubuhku seperti membeku. Perasaan bercampur. Antara marah, jijik, dan lega. Lega karena akhirnya aku tahu bahwa semua firasat yang dulu aku abaikan ternyata bukan cuma perasaan. Aku tidak langsung bereaksi. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak menghubungi Arman. Aku hanya menyimpan semuanya diam-diam. Tapi dalam diam itu, aku bergerak. Aku menyewa seseorang. Bukan detektif mahal seperti di film, tapi kenalan Lina, temannya kakaknya, yang biasa bantu selidiki urusan rumah tangga bermasalah. Namanya Bayu. Orangnya kalem, tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya rapi. Aku berikan 1 nama, Sari. Dan 1 permintaan, cari tahu kemana dia pergi setelah keluar dari rumahku, dan apa hubungannya dengan Arman. Butuh 2 minggu untuk Bayu mengumpulkan semua. Tapi ketika dia menyerahkan hasilnya, aku nyaris tidak bisa berkata-kata. Dalam 1 map besar, ada semua yang perlu aku tahu, dan mungkin tak pernah siap untuk aku terima. Foto-foto mereka berdua. Catatan transaksi rekening Arman yang mengalir ke nama lain, tapi ternyata nomor rekening itu milik Sari, berdasarkan pelacakan nama ibu kandung di data bank. Lalu tangkapan layar percakapan mereka. Rencana liburan, pembicaraan soal masa depan, dan bahkan perhiasan yang akan dipakai Sari saat akad. Rencana mereka sudah disusun sejak aku masih berstatus istri sah. Bahkan saat aku sibuk menyiapkan ulang tahun pernikahan kami, mereka sedang memilih tanggal pernikahan mereka sendiri. Aku ingat malam itu, aku duduk di kamar, memandangi semua bukti yang Bayu kumpulkan. Tanganku gemetar. Tapi mataku kering. Aku sudah tidak punya air mata lagi. Lina datang membawa teh, duduk di sampingku. Dia juga membaca semua isinya. Aku pengen mereka malu. Tapi aku gak mau kelihatan kecil di depan orang, kataku pelan. Lina menatapku. Terus kamu mau apa? Aku menoleh ke arahnya, lalu tersenyum lemah. Aku mau datang ke nikahan mereka. Tapi bukan buat ngamuk.
Bukan buat ribut. Aku cuma mau mereka tahu, aku tahu semuanya. Dan aku tetap bisa berdiri. Itulah awal dari rencanaku. Ketika undangan benar-benar datang, aku sudah siap. Aku tahu ini hanya formalitas. Mereka mengira aku tidak akan datang. Tapi itu justru jadi pintu masukku. Aku sengaja memilih gaun merah, warna yang mereka anggap tabu untuk tamu undangan, apalagi mantan. Aku tahu itu akan menarik perhatian. Tapi bukan itu tujuanku. Aku ingin mereka gugup. Ingin mereka merasa tak nyaman sejak aku melangkah masuk. Semua yang terjadi di hari pernikahan itu bukan reaksi mendadak. Bahkan tawaku, sudah kupertimbangkan. Aku tahu saat Sari keluar dengan gaun putih, orang-orang akan menyangka aku kaget. Padahal aku hanya menertawakan ironi hidupku sendiri. Wanita yang kuanggap adik, yang kupeluk saat sakit, yang kubantu dari nol, kini berdiri di pelaminan dengan suamiku. Kalau bukan hidup yang kejam, lalu apa? Dan pria yang muncul di pesta, yang meneriaki Sari sebagai tunangannya, itu juga bukan kebetulan. Namanya Dimas. Pria dari kampung Sari. Bayu yang menemukannya. Ketika tahu bahwa Dimas juga korban kebohongan yang sama, aku tak menyuruhnya datang. Tapi aku menceritakan semuanya. Dan dia, dengan emosi yang penuh, bilang sendiri bahwa dia akan datang. Bukan karena aku, tapi karena harga dirinya yang diinjak. Dan benar saja, Dimas muncul. Mengungkap semuanya, membuat semua topeng runtuh dalam sekali gebrak. Kini, semua sudah terbongkar. Tapi bukan berarti aku bahagia. Tidak ada rasa senang ketika luka dibayar dengan luka yang lain. Tapi setidaknya, aku bisa berdiri. Tanpa perlu menjatuhkan diri ke level mereka. Dan yang paling membuatku bersyukur, aku tidak melangkah sendiri. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Lina, Bayu, bahkan Dimas, meski hanya sesaat, ikut berdiri bersama menyuarakan kebenaran. Hari-hari setelah itu aku isi dengan menyusun hidup dari awal. Tidak mudah, tapi juga tidak seberat dulu. Karena sekarang aku tahu, aku bukan perempuan lemah yang bisa dibohongi tanpa perlawanan. Aku perempuan yang, saat disakiti, tidak membalas dengan pisau tapi dengan kebenaran. Dan kadang, itu jauh lebih mematikan. Sudah 3 bulan sejak hari itu. Sejak pesta pernikahan berubah menjadi tempat pertunjukan dosa yang selama ini ditutup rapi. 3 bulan sejak aku berdiri bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai saksi hidup dari luka yang selama ini dipaksa diam. Tapi sekarang, luka itu sudah mengering. Bekasnya memang masih terasa. Tapi aku bisa menyentuhnya tanpa menangis lagi. Sore itu, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Udara hangat, tapi tenang. Lina datang membawa 2 gelas teh hangat. Seperti biasa. Hari ini kamu kelihatan beda, katanya sambil duduk di sampingku. Aku menoleh, tersenyum kecil. Aku merasa lebih ringan. Sudah benar-benar lepas. Aku mengangguk. Bukan karena aku lupa. Tapi karena aku gak mau lagi ngasih ruang buat mereka di dalam kepalaku. Sejak kejadian itu, aku memilih menjalani hidup lebih pelan. Aku berhenti mengungkit masa lalu, meski kadang berita tentang mereka masih saja muncul. Sari, entah kemana. Kabarnya, setelah semua terbongkar, dia meninggalkan kota ini. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi. Beberapa bilang dia kembali ke kampung dan diusir oleh keluarganya sendiri karena merasa malu. Yang lain bilang dia kabur ke kota lain dan ganti nama. Aku tidak peduli. Sedangkan Arman, kabarnya kehilangan jabatannya di perusahaan keluarganya. Ibunya marah besar karena merasa dikhianati, bukan hanya oleh Sari, tapi juga olehnya, karena mencoreng nama baik keluarga. Banyak mitra bisnis menarik kerjasama. Citra keluarganya tercoreng, dan dia harus memulai semuanya dari awal. Aku tidak tertawa saat mendengar itu. Tidak ada rasa puas. Karena balasan bukan tugasku.
Aku cukup tahu bahwa hidup punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan aku memilih mulai lagi dari nol. Beberapa minggu setelah itu, aku dan Lina membuka usaha kecil-kecilan. Toko kue rumahan yang dulu hanya mimpi, kini mulai kami jalankan bersama. Kami tidak muluk-muluk, cuma dari dapur kecil di rumah, menerima pesanan online, dan menjual lewat tetangga sekitar. Tapi setiap adonan yang kugulung, setiap kue yang kupanggang, membuatku merasa hidup kembali. Aku sibuk. Tapi kali ini, bukan sibuk untuk menyenangkan orang lain. Aku sibuk untuk diriku sendiri. Dan saat uang pertama dari pembeli masuk ke tanganku, aku menangis. Tangis bahagia. Karena akhirnya, aku bisa berdiri bukan di atas nama Arman, bukan di bawah bayang-bayang Sari, tapi sebagai aku. Perempuan yang bangkit, bukan karena dipaksa, tapi karena memilih untuk tidak hancur selamanya. Suatu malam, aku terbangun dari tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena aku merasa tenang sekali. Aku duduk di pinggir ranjang, membuka jendela, dan melihat langit gelap dengan bintang yang terang. Saat itu aku berbisik dalam hati, "Terima kasih, Allah, karena tidak membiarkanku tetap tinggal dalam luka. Karena kau keluarkan aku dari hidup yang penuh dusta, walau dengan cara yang keras. Aku terluka, iya. Tapi luka itu yang menyadarkanku bahwa aku pantas bahagia. Kini, setiap kali aku melihat ke belakang, aku tidak lagi melihat cerita gagal. Tapi pelajaran. Aku tidak lagi merasa jadi korban. Aku tahu betapa kuatnya aku, betapa tangguhnya perempuan yang dulu mereka rendahkan. Karena meskipun pernikahanku hancur, aku tidak ikut hancur. Dan meskipun mereka mencoba menenggelamkanku dengan pengkhianatan, aku tetap muncul ke permukaan, lebih hidup, lebih sadar, dan lebih siap menjalani apapun yang akan datang. Luka tidak membuatku lemah. Justru luka yang membuatku tahu bahwa dalam hidup ini, tidak semua orang yang tersenyum itu tulus. Tidak semua yang dekat itu bisa dipercaya. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti percaya pada kebaikan. Karena di saat aku terpuruk, banyak tangan yang terulur. Lina, Bayu, bahkan Dimas. Dan orang-orang asing yang mendoakan diam-diam. Terkadang, yang kita butuhkan bukan balas dendam, tapi keberanian untuk pergi tanpa membuktikan apa-apa. Dan hari itu, aku membuktikan semuanya hanya dengan satu tawa. Tawa yang bukan karena menang, tapi karena akhirnya aku bisa melihat semua kebohongan itu tanpa rasa sakit lagi. Aku menutup catatan harianku malam itu. Catatan yang sejak hari perceraianku tulis perlahan. Kini sudah penuh. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir. Aku tidak menyesal pernah mencintai. Aku hanya menyesal tidak mencintai diriku sendiri lebih awal.